Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semuanya penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, penghobi elektronik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara membuat charger baterai 18650 4 sel dengan menggunakan sebuah modul yang bernama TP4056 auto cut off. Bagaimana cara perakitannya? Tapi sebelumnya, mari kita lebih mengenal apa itu modul charger 18650 yang bernama TP4056 terlebih dahulu. Oke, inilah dia modulnya. Modul ini mempunyai tegangan input sebesar 5 volt. Jadi kita bisa menggunakan charger handphone untuk proses pengecasan. Dan modul ini mempunyai dua buah lampu indikator. Yang pertama indikator merah saat proses penchargeran dan lampu biru setelah proses penchargeran penuh. Maka dia auto cut off. Untuk satu buah modul ini hanya sangat direkomendasikan untuk mencharger satu buah sel baterai lithium karena speknya mempunyai 1 ampere saja. Bisakah ia mencharger dua buah baterai? Jawabannya bisa. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah akan memperpendek IC dari modul tersebut. Pertanyaan yang paling penting adalah mengapa dalam proses penchargeran baterai lithium harus menggunakan sebuah modul ataupun sebuah kontrol? Jawabannya adalah karena baterai lithium itu sangat rentan terhadap over voltage dan under voltage. Khususnya dalam proses penchargeran, maka baterai lithium harus dikontrol sebaik-baik mungkin untuk mencapai tegangan maksimalnya, yaitu di tegangan 4,2. Bagaimana kalau tegangan misalnya di atas 4,2, contoh 5 volt, itu akan memperpendek umur baterai lithium kalian. Atau bahkan ia bisa panas dan meledak. Jadi jangan ambil risiko untuk mencharger baterai langsung direct menggunakan sebuah charger handphone yang nilai tegangannya sebesar 5 volt. Itu sangat berbahaya. Maka dari itu gunakanlah sebuah modul. Oke, langsung ke tahap perakitan. Yang pertama, siapkanlah 4 modul charger TP4056. Kemudian sebuah holder 4 sel. Ini bisa kalian temukan di toko elektronik terdekat ataupun bisa kalian beli di toko online. Harganya murah, dari 11.000 sampai 15.000 ke atas. Terus yang kemudian PCB berlubang, PCB kosong polos. Terus kalian lubangi PCB tersebut untuk menyesuaikan ke kaki holder baterai tersebut agar mudah kita masukkan nanti untuk ke kaki positifnya. Ya, kalian perhatikan, mudah bukan? Tinggal kalian bor ataupun dibuat lubang menyesuaikan dengan ukuran holder baterai 18650 tersebut. Terus pin header ini untuk penyolderan antara TP4056 ke PCB nanti. Ya, nanti dibuat seperti ini ya, menggunakan pin holder. Nanti pin-pin itu dipotong. Setelah nancap, kalian solder, buat seperti ini ya. Oke. Dipisahkan. Nanti baru kita susun kembali antara input dengan input dan baterai plus dengan baterai plus. Oke, next. Oke, setelah selesai disusun di PCB berlubang TP4056 tadi, sekarang posisikan holder baterai yang telah kita sesuaikan di PCB tersebut. 'Oke, pastikan itu adalah 4 sel. 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 4 sel.
pin holder dari plus baterai ya. Sebenarnya dibolak-balik nggak masalah, cuman di situ kan ada tanda plus. Nah, nanti kita masukkan di PCB tersebut. Oke, selanjutnya solderlah kaki holder tersebut. Itu kan kaki holder plus untuk baterai ke kaki pin baterai plus dari modul charger. Jadi modul charger baterai plusnya masuk ke plus baterai holder. Jadi untuk semua baterai plus dari modul charger itu masuk ke pin kaki holder baterai plus. Satu modul charger itu baterai plusnya masuk ke satu kaki baterai plus. Oke, untuk sekarang adalah min ya. Untuk baterai min modul pertama itu masuk ke kaki holder min. Dan juga begitulah seterusnya untuk yang modul kedua, modul ketiga, dan modul keempat. Untuk baterai minnya masuk dari baterai min menuju ke baterai min holder baterai. Jadi untuk baterai plus dan baterai minnya itu dia mencharger secara terpisah pada kesimpulannya. Satu modul charger, satu sel baterai. Ya kan, perhatikan baik-baik. Baterai min ke baterai min, sedangkan baterai plus ke baterai plus. Oke, kira-kira seperti itulah. Nah, sekarang kita menghubungkan input ke input ya. Input plus, input plus, input plus. Keempat modul charger ini terhubung antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan input min dan input minnya juga sama-sama terhubung antara input satu dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke tahap penyolderan. Ini adalah input dari plus, hubungkan ke input plus modul yang lainnya. Ini input plus keempat modul charger ini saling terhubung. Nah, ibaratnya ini sistem paralel ya. Kalau untuk input chargernya ini kita paralel, jadi plus 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 ketemu plus semuanya, dan input min bertemu dengan input min semuanya. Begitulah kira-kira sahabatku. Kira-kira gambarannya seperti inilah ya sahabatku. Kita gunting terlebih dahulu. Oke, ini plus semua ketemu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 modul charger ini input plusnya bertemu semua. Oke, sekarang untuk menghubungkan input min. Nah, sekarang input min satu dengan yang lainnya itu saling terhubung. Kita hubungkan. Jangan sampai ada yang terbalik ya kawanku. Kalau terbalik rusak tuh modul charger. Oke, kita hubungkan dari ujung ke ujung terlebih dahulu. Kita solder. Setelah selesai di solder, barulah kita menghubungkan input min ke input min yang lainnya. Oke, dibuat aja seperti itu. Tapi jangan terhubung antara plus dengan min ya, bahaya itu. Kira-kira seperti inilah jadinya. Untuk inputnya plus ketemu plus dan min bertemu dengan min. Nah, untuk output yang ke baterai itu dia terpisah sendiri-sendiri. Baterai plus dan baterai min itu tiap-tiapnya hanya satu sel ya. Oke, sekarang sudah jadi. Waktunya pengetesan. Kita masukkan charger handphone sebesar 5 volt. Kita masukkan baterai. Oke, lampu indikator tidak menyala. Berarti ini baterainya rusak. Kita masukkan lagi yang kedua. Lampu merah menyala. Berarti proses pengecasan masuk. Oke, berarti satu baterai ini rusak. Kita cabut saja. Kita ganti. Apakah menyala? Iya.
proses penchargeran berjalan. Oke, sekarang kita tes ukur dulu baterai ini. Satu selnya 4,7, sel kedua ada 4,15, sel ketiga 4,20, sel keempat 4,11. Sekarang kita tes dulu apa dia auto cut off atau mati sendiri atau baterai telah penuh. Kita tunggu sejenak. Oke, sekarang satu sel sudah berwarna lampu biru. Kemudian saya cepatkan sajalah ya, agar tidak lama kita menunggunya. Nanti setelah penuh, nanti untuk beberapa sel ini akan kita ukur kembali. Oke, sel kedua telah lampu biru. Sebenarnya sel ketiga itu pun sudah lampu biru karena LED-nya rusak mungkin ya. Jadi lampu indikatornya merah padam. Lampu merah padam, sedangkan lampu hijaunya nggak hidup. Oke, langsung kita ukur saja supaya tidak lama. Berapa tegangan baterai ini setelah lampunya menjadi warna biru? Langsung kita ambil saja multi, kita ukur. Sel pertama 4,15, sel kedua 4,15, sel ketiga 4,15. Ya, artinya ini cut off-nya berjalan. Ya, tidak sampai ke 4,2 tapi di 4,1 poin sekian, poin 5. Oke, untuk yang sel keempat ada 4,19 sampai 4,20. Setelah kita cabut saja chargernya, kita ukur kembali aja. Kita ukur ulang kembali. 4,15, 4,15, 4,15, dan sel keempat berapa itu? 4,8. Berarti ini pengisiannya belum penuh. Untuk kesimpulannya bahwa modul charger TP4056 adalah modul charger untuk satu buah baterai lithium dan itu aman untuk digunakan. Karena apa? Karena dia mempunyai sistem cut off yang baik. Artinya walaupun dia tidak cut off di 4,2, maka dia akan cut off-nya di 4,1.5. Demikian ya. Oke sahabatku, saya berpesan kepada kalian, jangan charger baterai lithium langsung menggunakan charger handphone. Itu berbahaya, very dangerous ya sahabatku. Ambil aman saja, nggak usah repot-repot kita. Satu modul harga itu kan, modul charger itu kan cuma Rp6.000. 6 dikali 4 baru 24.000. Keuntungannya kita mendapatkan akurasi charger yang tepat lah tentunya. Baiklah teman-temanku, di akhir video ini saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sebesar-besarnya telah mau singgah di channel saya dan menontonnya. Mari kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Ini semua untuk kebaikan kita dan keamanan kita saat bermain-main dengan baterai lithium. Selamat mencoba di rumah. Saya Yuris Esto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.